Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator yang ingin mempresentasikan tentang pemasaran digital. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggun Dwi Lestari dengan NIM akhir 338. Lalu ada Nirwasita Zahra dengan NIM akhir 332 dan saya sendiri yaitu Feski Bilkis Mazeza dengan NIM akhir 315. Lalu ada Prayoga Putra Helmawan dengan NIM akhir 330. Ada juga Ferdi Adif Lukmana dengan NIM akhir 340. Prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Prediksi dari suatu peristiwa ekonomi dalam konteks teori akuntansi terutama dijelaskan melalui teori peristiwa normatif akuntansi. Nah, teori ini bertujuan untuk memaksimalkan akurasi peramalan laporan akuntansi dengan fokus pada atribut peristiwa yang paling relevan dan penting bagi pengguna informasi akuntansi. Berikutnya ada beberapa hal-hal penting terkait ketetapan prediksi peristiwa ekonomi. Nah, yang pertama yaitu tujuan utama teori peristiwa normatif adalah menyediakan informasi tentang peristiwa ekonomi yang relevan dan signifikan yang dapat membantu berbagai pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meramalkan masa depan organisasi dengan lebih akurat. Yang kedua yaitu ketetapan prediksi bergantung pada kemampuan sistem akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan peristiwa nyata secara eksplisit sehingga informasi yang disajikan bebas dari bias inferensial dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa seperti model RRA, model relasional, jaringan, hierarkis, dan hubungan entitas dirancang untuk informasi yang disajikan sehingga mempermudah pengguna dalam memprediksi dampak peristiwa ekonomi terhadap organisasi. Prediksi reaksi pasar. Penelitian berbasis pasar dalam akuntansi dapat dilakukan dengan riset pasar modal yang meliputi analisis fundamental, riset penilaian, dan diuji efisiensi pasar. Riset ini juga bertujuan untuk menjelaskan prediksi reaksi pasar. Dan riset pasar modal dalam akuntansi mencakup berbagai topik seperti konvensiensi respon pendapatan, sifat perkiraan analisis fundamental, uji efisiensi pasar. Dan pasar modal yang efisien itu dibagi menjadi 3, yaitu efisiensi bentuk lemah, efisiensi bentuk setengah kuat, dan efisiensi bentuk kuat. Lalu ada faktor yang mempengaruhi ketepatan prediksi, yaitu kualitas informasi keuangan dengan tingkat transparansi dan keakuratan laporan keuangan, respon investor, tingkat pemahaman dan interpretasi investor terhadap informasi yang tersedia, dan kondisi pasar yaitu stabilitas pasar dan faktor eksternal lain seperti perubahan kebijakan ekonomi. Untuk pendekatan penilaian berbasis pasar sendiri itu terdapat 2, yaitu analisis event study dengan metodologi yang digunakan untuk mengukur dampak informasi akuntansi seperti pengumuman laba terhadap harga saham, dan identifikasi abnormal return sebelum dan sesudah event. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu ada modal pasar, penggunaan modal statistik untuk membandingkan return aktual dengan return yang diharapkan. Lalu selanjutnya materi pendekatan positif. Untuk pendekatan positif, fokus utamanya adalah pada kenyataan praktik akuntansi yang sudah ada dan bagaimana manajemen bersikap terhadap praktik tersebut. Pendekatan positif ini tidak mencoba menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau normatif, tapi lebih kepada memahami praktik akuntansi yang ada, menjelaskan mengapa praktik itu dilakukan, dan meramalkan bagaimana praktik itu akan berkembang ke depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perataan laba. Jadi perataan laba itu dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan pengungkapan laba di laporan keuangan menjadi tidak memadai, bahkan terkesan menyesatkan. Jadi hal ini itu berakibat investor tidak memiliki informasi yang akurat tentang laba, sehingga investor gagal dalam menaksir risiko investasi mereka. Nah, pemilihan metode akuntansi yang menyajikan adanya laba yang rata dari tahun ke tahun merupakan
salah satu yang sangat disukai oleh manajemen dan para investor karena laba yang rata mengindikasikan bahwasanya perusahaan tersebut kuat dan stabil. Masih mengenai perataan laba, jadi motivasi manajemen dalam melakukan perataan laba seperti yang dijelaskan oleh Hepworth 1953 yang disadur oleh Jatiningrum pada tahun 2000, bahwasanya praktek perataan laba yang dilakukan oleh manajemen merupakan suatu tindakan yang rasional dan logis karena adanya alasan perataan laba sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teknik untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada tahun berjalan sehingga pajak yang berutang atas perusahaan itu menjadi kecil. Nah, untuk yang kedua yaitu sebagai bentuk peningkatan citra perusahaan di mata investor karena mendukung kestabilan penghasilan dan kebijakan dividen sesuai dengan keinginan investor ketika perusahaan mengalami kenaikan atas laba yang diperolehnya. Nah, untuk yang ketiga ini sebagai jembatan penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. Jadi perataan laba dapat menstabilkan adanya fluktuasi laba sehingga dengan dilakukannya perataan laba tersebut karyawan dapat terhindar dari adanya penurunan upah dan manajemen pun dapat terhindar dari adanya tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh karyawan ketika perusahaan mengalami penurunan atas laba yang diperolehnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba. Definisi manajemen laba adalah praktik di mana manajemen perusahaan sengaja mempengaruhi angka laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ini bisa berupa tindakan untuk meningkatkan atau mengurangi laba tergantung pada tujuan manajemen. Tujuan utama dari manajemen laba bisa bervariasi termasuk yang pertama memenuhi target kinerja. Manajemen mungkin berusaha untuk memenuhi target laba yang ditetapkan oleh perusahaan atau investor. Yang kedua, memperoleh keuntungan pribadi. Manajemen mungkin menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan bonus atau kompensasi mereka. Yang ketiga, menciptakan citra perusahaan yang positif. Manajemen mungkin ingin memberikan kesan positif kepada pemegang saham atau investor tentang kinerja perusahaan. Yang keempat, memenuhi perjanjian utang. Manajemen mungkin berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian utang yang mengharuskan mereka untuk memenuhi target laba tersebut. Selanjutnya, akuntansi paradigma. Akuntansi dapat dilihat melalui berbagai lensa dan masing-masing paradigma memberikan perspektif yang berbeda tentang apa itu akuntansi, bagaimana ia berfungsi, dan apa tujuannya. Berikut adalah beberapa paradigma dalam akuntansi. Yang pertama, positivisme, yaitu menekankan objektivitas dan kuantifikasi fokus pada standar dan metode akuntansi berbasis data empiris yang terukur. Yang kedua, interpretivisme, yaitu menyoroti makna subjektif dan konteks sosial akuntansi dipahami sebagai hasil interpretasi individu dan budaya organisasi. Yang ketiga, kritis, yaitu menelaah peran akuntansi dalam struktur kekuasaan dan ideologi fokus pada bagaimana akuntansi memengaruhi kebijakan dan memperkuat atau menantang kepentingan tertentu. Yang keempat, postmodernisme, yaitu menolak kebenaran tunggal dan menekankan keberagaman perspektif. Akuntansi dilihat sebagai konstruksi sosial yang bisa menghasilkan banyak narasi berbeda. Lalu yang kelima, multi paradigma, yaitu pendekatan gabungan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.